运用中文讲授了日子、月份和年份的中文规则。Hari ini kita akan belajar tentang aturan hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Mandarin. Next. Oke. Langsung aja. Nah, pertama kita harus tahu apa aja nama-nama hari. Nah, nama hari di sini diawali dengan Xingqi. Nah, Xingqi ini ditambah aturan hari. Aturan hari di sini adalah nomor atau angkanya. Nah, di sini sudah saya cantumkan juga contohnya. Ada Xingqi I, Xingqi R, dan sampai Xingqi Liu. Nah, kalau misalnya dari Senin sampai Sabtu itu dia menggunakan nomor atau angka, sedangkan kalau di hari Minggu berbeda penyebutannya, dia nggak menggunakan angka, tetapi ada dia menggunakan Xing Qi Tian dan Xing Qi Re. Nah, di hari Minggu ada dua penyebutannya, yaitu Xing Qi Tian dan Xing Qi Re. Sedangkan kalau hari biasa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu menggunakan nomor atau angka. Oke, kita ke tanggal. Nah, di sini tanggal itu hao atau re. Nah, sama aja sih penggunaannya, tapi nanti saya akan menjelaskan apa perbedaan hao, he, re. Nah, di sini penyusunan tanggal ini pertama kita buat dulu tanggalnya. Maksudnya tanggal di sini adalah kita menggunakan nomor atau angka. Kemudian ditambah hao. Nah, di PowerPoint bisa teman-teman lihat juga, kakak-kakak lihat contohnya, di situ ada I hao. I hao di sini adalah tanggal 1, er hao tanggal 2, u hao tanggal 5, sampai er se hao. Nah, di sini, di tanggal ini yang penting kita ingat, pertama kita buat dulu angkanya, kita letakkan angka di depan hao, terus baru kita tambahkan kata how. Oke. Ulang dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke bulan. Nah, bulan di sini pertama kita buat dulu urut bulannya, baru ditambahkan dengan yue. Nah, urutan bulan di sini sama juga dengan tanggal tadi, yaitu menggunakan angka atau nomor, baru ditambahkan yue, kata yue. Nah, di sini sudah saya cantumkan juga contohnya, misalnya i yue, er yue, san yue, u yue, sampai se er yue. Nah, i yue ini artinya Januari, er yue Februari, san yue artinya Maret, u yue Mei, dan seterusnya sampai bulan ke-12 atau bulan Desember. Oke, sekarang kita masuk ke tahun atau nian. Nah, kalau di tahun ini kita menggunakan penyusunannya, ya pertama kita buat dulu tahunnya. Misalnya tahun ini tahun 2020, baru ditambahkan kata nian. Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan contohnya, misalnya 2020 nian. Nah, tapi ada aturannya saat kita mau membaca tahun ini. Nah, membaca tahun bukan langsung misalnya 2020, berarti ada dalam bahasa Mandarin menggunakan kata chen sama pai. Tapi di sini kita bacanya per digit. Misalnya di sini sudah saya buat r, link, baru ditambah kata nian. Jadi per digit ya kita bacanya. Oke. Nah, baik, sekarang kita masuk ke aturannya. Nah, aturannya ini mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi yang paling besar di sini adalah tahun, diikuti bulan, kemudian tanggal. Nah, dalam bahasa Mandarin, contohnya misalnya
tahun ini 2020 diikuti kata nian, bulan 10. Seyue. Misalnya tanggalnya tanggal 15 hao, tanggal 15 misalnya kayak gitu. Berarti cara penyebutannya yaitu er ling nian sheyue sheyue kayak gitu. Oke. Nah, aturan berikutnya tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa ada perbedaan menggunakan kata how dan kata re. Nah, tapi penyusunannya itu sama saja, dimulai dari urutan yang paling besar tahun, baru diikuti dengan bulan, baru diikuti dengan tanggal. Nah, di sini contohnya itu 2020 nian se yue se u re. Nah, bedanya how dan re di sini, kalau re itu biasanya digunakan dalam kondisi formal atau penulisan tanggal secara lengkap. Sedangkan how digunakan untuk komunikasi langsung. Contoh di sini kondisi formal itu misalnya penulisan tanggal lahir, terus tanggal harian. Nah, kalau misalnya how ini, contohnya misalnya kita sedang berkomunikasi dengan teman kita, misalnya kita mau menanyakan hari ini tanggal berapa, atau kita mau pergi tanggal berapa, seperti itu. Nah, sekarang kita mau fusi. Nah, di sini sudah saya cantumkan saja yang urutannya dan juga bahasa Mandarinnya. Itu tanggal 1 itu tadi mulai dari tanggal 1 ini kan tanggal. Nah, tadi urutan tanggal itu dari menggunakan angka atau nomor, baru kata how. Sedangkan kalau misalnya dia bulan itu nomor juga, nomor atau angka, baru kata yue. Nah, di sini misalnya di tanggal 1 berarti i how. Kalau 14 Februari berarti mulai dari bulannya dulu baru ke tanggalnya. Nah, berarti kalau Februari itu er yue. Kalau misalnya tanggalnya kan 14 berarti she se hao, atau bisa juga menggunakan kata re. Nah, di sini juga bisa kita lihat contoh lainnya adalah Oktober 2005. Nah, cara penyusunan kalimatnya, pertama kita lihat dulu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Tadi kan tahun dulu yang paling besar, berarti kita bacanya per digit ya, yang tahun. Berarti er ling ling wu, baru masuk ke bulan Oktober, berarti sheyue. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi pas baca per digit jangan lupa di belakangnya ada kata nien. Baru nanti kalau misalnya Oktober itu kan 10, berarti sheyue. Oke. Contoh lainnya ada 17 Agustus 1945. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan angka yang lengkap. Itu dimulai dari ada tahunnya, diikuti bulan, dan juga diikuti tanggalnya. Nah, di sini kita mulai urutannya dari tahun dulu, baru ke bulan, baru ke tanggal, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next. Seperti itu. Oke, di sini kita ada sengce, tapi sengce di sini masih tergolong dalam kata yang mudah, soalnya ini sudah sering kita jumpai dalam ketika kita belajar dalam bahasa Mandarin, dan sudah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Di sini kosakata kita hanya ada 6, itu xingqi, xingqi tian, xingqi re. Xingqi tian sama xingqi re itu sama ya, hari Minggu. Kalau yue bulan, hao sama re itu sama juga, dia itu artinya tanggal. Dan perbedaannya juga sudah saya jelaskan untuk sebelumnya. Baik, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan dari kakak-kakak, dipersilakan.
Ninyo wentima. Meola. Baik. Jika tidak ada, saya akan mengakhiri bahan ajar saya hari ini. Xie xie dacia.